Kita mulai ya. Ini topiknya verbal analitik ya. Tuh, mana nih? Oke, ini verbal analitik ya. Jadi verbal itu nanti ada persoalan yang benar-benar dinyatakan dalam sebuah kalimat ya. Dinyatakan dalam sebuah kalimat ya. Nah, di mana nanti kita ini harus menganalisis ya. Kita harus apa? Analisis. Itu ya. Nah, seperti itu. Nanti persoalan di soal aslinya itu ada banyak macam ya. Yang biasanya umum di soal tahun 2019, 2021, 2023 itu ada permasalahan duduk melingkar. Tuh. Ada juga permasalahan tentang jumlah jalur, ya, mencari jalur. Ada juga masalah tentang barisan ya, baris. Jadi baris itu misalkan ada tanaman ditaruh di sini ya, ada 4 tanaman gitu. Nanti tanaman yang berhadapan yang mana seperti itu ya, seperti itu. Dan lain-lain ya. Ada juga masalah apa ya? Ada juga masalah yang kita bisa buat dalam bentuk tabel ya, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di channel YouTube-ku ya. Aku juga membahas soal-soal tentang verbal analytics selain daripada soal ini. Ya, itu ada di sana ya. Ini tak buat versi yang lain seperti itu. Nah, nanti tipsnya gimana? Jadi ini soal yang sebenarnya relatif harusnya semua orang bisa seperti itu. Cuma nggak semua orang biasanya mampu memanfaatkan ini. Orang kan biasanya kan ngawang ya, verbal analytic itu ya. Misalkan A duduk di sebelah B di sebelah C. Kalau ngawang itu susah. Ya, makanya nanti at least ketika kita di ujian, ketika panitia ngasih kertas, manfaatkan kertasnya ya. Gitu. Nah, ini ya, manfaatkan kertasnya. Ya, manfaatkan kertas ya ketika di hari H ya. Nah, usahakan nanti soal yang ini soal relatif mudah juga relatif susah ya. Usahakan 1 sampai 1,5 menit lah selesai ya. Seperti itu. Karena soal yang lain kayak soal cerita itu yang membutuhkan hitungan itu memakan waktu banget ya. Seperti itu. Nih. Nah, seperti itu. Nah, nanti metodenya kita bisa ngerjakan soal juga bisa pakai metode seleksi jawaban ya. Gitu ya. Tapi yang utama kita harus manfaatkan kertas yang dikasih oleh panitia. Nah, dari setiap periode ke periode, soal itu selalu ada improvement, ada improvisasi. Misalnya ya, contohnya soal masalah hitungan, pecahan. 2021 itu pecahan ada. Nah, 2023 panitia itu pasti cek ombak. Pasti mereka turun ke dalam. Nah, mereka ngapain biasanya? Mereka beli tryout-nya, mereka lihat di les-les. Apa sih yang les-les itu mereka bahas? Gitu. Makanya panitia tuh buat improvement. Soal tahun 2023 itu pecahan masih ada, cuma dibandingkan dalam bentuk tabel. Ini ya, tabel dalam bentuk X dan Y. Gitu. Misalnya lagi, di 2021 masih ada soal bentuk perbandingan kuantitatif. 2023 juga ada, tapi mereka bandingkannya dalam bentuk tabel. Mereka buat lebih sulit dalam bentuk improve-nya seperti itu. Nah, 2023 ke 2024 improve-nya gimana? Kita nggak tahu. Tapi minimal kita tahu basic-nya apa, gitu ya. Misalnya di 2021 masalah verbal analitik itu soalnya banyak soal melingkar, ada soal baris-baris. 2023 lebih improve. Kayak misalkan kayak mencari jalur dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, ini di soal-soal di sini ya, itu aku bahaskan beberapa soal penting ya. Nih ya. Nah, kita lihat soal yang tipe 2000 berapa ya? 2021 dulu deh. Melingkar ya. Ini cara berpikirnya tuh gini. Kalau melingkar itu. Kalau kita lihat di sini ada sebuah acara makan malam ya. Lita dan 7 orang kawannya ya. Oke, terlihat ya.
Nah, berarti kan Lita dan 7 orang. Berarti kan ada berapa? 8 orang kan? 8 orang ya. Berarti kita buat. Nah, melingkar, mengelilingi meja bundar. Ya. Berarti kita buat meja yang terdiri dari 8 orang ya, gini ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, si Lita ya, duduk tepat berhadapan dengan si Vicky ya. Nah, ini Lita berhadapan dengan Vicky. Terserah, kita mau taruh mana Litanya. Yang penting dia berhadapan. Ya, Mas, aku mau taruh di sini. Boleh nggak? Boleh. Yang penting dia berhadapan ya. Seperti itu. Terus, kita jangan fokus ke kalimat selanjutnya. Kita abaikan dulu yang Nono ini. Kita cari mana kalimat yang memunculkan Lita lagi. Ini ya, Rika diapit oleh Desi dan Lita ya. Si Rika ini, nah jadi si Rika ini diapit oleh Desi dan Lita, gitu ya. Nah, terus kita cari kalimat yang memunculkan Lita, Desi, dan Vicky. Gampangnya gitu. Ada lagi nih, si Nono nih, Nono duduk di antara Vicky dan Mida ya. Berarti, nah, Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Nah, berarti Midanya di sini ya. Nah, Sita duduk berhadapan dengan Irma. Nah, si Sita belum ada nih. Kita abaikan dulu. Oke, terus ini. Kira-kira yang kosong ini di mana? Ntar ya. Kita ulang lagi ya. Lita berhadapan dengan Vicky ya. Udah ya. Ini terus si Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Oh, sorry. Salah baca aku. Salah baca aku. Ini ya, si. Ntar ya, kalimatnya ya. Si Nono ini berhadapan dengan Rika ini yang diapit oleh Desi dan Lita ya. Berarti ini diapit oleh Desi dan Lita ya. Jadi gak masalah ya kalau kita tahu kalimatnya ya. Gini ya. Tapi biasanya kalimatnya itu jangan dilihat berurutan ya. Ini untungnya berurutan nih. Mana lagi nih? Irma dan Mida duduk bersebelahan. Nah, ini jangan diurusi dulu. Irma dan Mida duduk bersebelahan. Terus apa lagi nih? Si Nono ini duduk di antara Vicky dan Mida. Oh, sebentar. Rika, oh betul ya? Oh ya, Desi ya. Si Nono ini di antara Vicky dan Mida ya. Vicky dan Mida, betul ya? Apalagi nih? Sita duduk berhadapan dengan Irma, ya udah. Sini kan ya. Sita berhadapan dengan Irma. Dari tangan siapa Sita menerima makanan? Ini ya, Sita itu S ya. Antara Desi atau V. V itu Vicky ya. V ya. Gitu ya. Jelas ya. Ini Irma dan Mida duduk bersebelahan ya. Nah, si Irma sama Sita duduk berhadapan ya. Gitu ya. Tadi betul yang awal tadi ya, enggak kurang fokus tadi. Itu ya. Jawabannya yang B ya. Seperti itu. Oke, aman ya kalau melingkar ya. Oke, kita coba yang posisi garis ini ya. Tenang. Nanti tak bagikan jawabannya. Jadi nggak catat nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, oke. Kita lihat soal ini. Informasi posisi garis pada sebuah balapan ya. Balapan mobil berada pada dua kolom berikut. Kalau kita pernah nonton F1 ya, balapan itu kan gini ya, ada 8 di kiri, 8 4 4 di kiri dan 4 di kanan ya. Seperti itu. Ini A berada persis di depan D ya. Ini ya. Berarti kan 4 ya. 4 ya. Ini tuh 2 3 4 ya. Kan terdiri dari dua kolom ya. A persis di depan D. Ya, kita taruh lah. Ya, A persis di depan D. Loh Mas, kenapa kok AD-nya di kiri, bukan di kanan? Nggak masalah. Nanti kalau misalkan ada perubahan, kita bisa ganti di situ. Nah, terus di sini C berada persis di depan F ya. Berarti nggak mungkin kita taruh di sini ya, bisa di sini ya. C di depan F ya. F berdampingan dengan E. Nah, hati-hati. Kalau berdampingan kita ganti ya. Apa itu? F berdampingan dengan E ya. Berarti kalau F-nya di sini, E-nya di sini, dan C
berada persis di depan F ya. Ini C berada persis di depan F, di mana F dia berdampingan dengan E, gitu kan? Jadi kita mainkan ya hal-hal kayak gini ya. Terus apa lagi nih? Ini udah juga. Terus C terletak dua urutan di atas F dan G ya. Berarti C ini terletak dua urutan di atas F dan G. Berarti G-nya di sini ya. Nah, terus ini gimana? Ya udah ini bisa diabaikan ya. Nah, ini bisa dihapus ya. Berarti ini nggak mungkin ya di sini. Nah, ini ya. Terus apa lagi nih? Sedangkan H berada di belakang E ya, hanya di sini. Oke. Sedangkan B terletak berdampingan dengan A di sini ya. Nah, yaudah kita lihat pernyataan mana yang benar ini. Oke ya. Posisi B di belakang G. Enggak ya? Salah ya? Ini B-nya paling depan ya di sini ya. Posisi G lebih depan daripada E. Enggak ya? Enggak sebaris dia. Posisi H berada di samping F ya. H-nya enggak ya? Bukan ya? Ini yang terakhir, posisi D terletak di antara A dan E. Betul ya? D ini di antara A dan E ya, jawabannya E. Pertanyaannya, Mas kok bisa kepikiran dibagi dua ini? Empat ini. Ya, kalau kita pernah lihat balapan ya, kan 8 mobil sini-sini ya. Meskipun nggak lurus-lurus banget ya, seperti itu. Sehingga 8-nya dibagi jadi 2 kolom, 4 baris ya. Nah, sebisa mungkin soal-soal kayak gini itu bisa dikerjakan ya, karena ini poin ya, seperti itu. Oke, aman ya. Tadi melingkar udah, baris berbaris udah ya. Gitu. Nah, ini kita abaikan dulu ya. Nah, ini soal tahun 2024 ya, nomor 5. Pertanyaannya kan belum tes nih, kok bisa sudah ada soalnya? Ya, info A1 lah. Ya. Itu ya, ini ada SKD-SKD yang sudah terjadi duluan ya, sebelum SKD yang serentak ini, tanggal 16 ini. Jadi, ini soal yang telah dibuat ya. Nah, kita lihat 2023 itu hampir relatif nggak ada soal yang modelnya kayak gini. 2023 atau 2024 improve-nya kayak gini ya terjadi ya, atau mungkin malah nggak improve sama sekali ya, seperti itu. Nah, soal ini kita bisa kerjakan soal ini tanpa buat ilustrasi-ilustrasi kayak tadi. Kita bisa kerjakan soal ini dengan seleksi jawabannya, gitu ya. Nah, kalau tadi kan kita pakai metode gambar-gambar ya, ini kita seleksi jawaban. Jadi waktunya bisa lebih cepat. Nah, kita lihat ya, dibuat 3 kelompok dari 9 anak ya. Jadi 3 3 3 ya. Ini kalau teman-teman bingung, ini buat aja A, B ini B, C, D, E, F, G ya. D, H, I. Ini. Oke, kita lihat. Si Adi dan Hadi harus berbeda kelompok. Sekarang kita lihat, dari A sampai E, kalau Adi dan Hadi itu satu kelompok, berarti salah. Iya kan ya? Tapi di sini nggak ada kan masalahnya, A sampai E kan? Adi ini nggak sama Hadi ya. Kalau ada Adi dan Hadi satu kelompok, itu kita salahkan. Oke? Yang kedua, Benny dan Ciko dapat berada dalam satu kelompok, Adi atau Hadi ya. Nah ini Benny dan Ciko dapat berada satu kelompok dengan Adi ya. Ini sebenarnya langsung jawabannya B ini. Kelihatan ini. Ya kan? Itu aja. Mas, nggak percaya aku mas. Coba kita cek ya. Nomor 3. Si Gia dan Friza harus satu kelompok dengan Ida. Berarti kalau misalkan ada Gia nggak sama Ida, itu salah. Atau Ida nggak sama Friza, itu salah. Kayak yang D ini. Ida kok nggak sama Gia, kok nggak sama Friza. Salah ya. Nah, atau ini, si Gia malah sama Benny dan Dion ya. Harusnya dia sama Ida atau sama Ida ya. Berarti E, salah ya. Oke. Ini, Eca berbeda kelompok dengan Dion. Ya, tapi masalahnya Eca sama Dion dijadikan satu kelompok di sini. Salah ya. Seperti itu. Nah, ini Ida malah sama Hadi dan Ciko, padahal dia harusnya sama Gia atau Friza. Berarti A salah ya. Jadi kita bisa seleksi jawabannya. Kita nggak usah ilustrasi. Mas, kalau kita buat ilustrasi bisa nggak? Bisa, tapi ini agak lama ini ilustrasikannya. Seperti itu ya, yang singkat-singkat aja. Gitu. Gitu ya. Nah, oke, kita cari lagi soal-soalnya ya. Nah, kita coba cek. Hmm,
soal nomor ini ya. Soal nomor 2024 lagi ya. Gitu. Oke ya. Oke. Nah, kita coba pakai cara yang lebih idealis ya, tanpa seleksi jawaban tadi. Nah, oke. Ini di sebuah ruangan terdapat 5 siswa yang duduk sejajar ya. Berarti siswa saat ini sejajar ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Gitu. Di sini yang pertama Wati diapit oleh Budi dan Caca ya. Berarti W diapit oleh Budi dan Caca. Tapi masalahnya kan diapit kan nggak satu pilihan. Bisa juga gini kan. Ini ada orang di sini, ada orang di sini ya. Kan ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Tapi kan bisa juga gini. W diapit oleh C sama B. Kan juga bisa gitu. Ya. Bisa juga gitu. Nah, terus di sini Tony duduk di salah satu barisan ya. Berarti bisa ini nanti bisa gini ya pilihannya ya. Bisa T, B, W, C, orang kosong. Atau juga bisa ini. Betul. B, W, C, T ya. Atau ini juga bisa ya. T, C, W, B, kosong. T, sorry. Titik, C, W, B, T ya. Seperti itu. Pokoknya Tony pokoknya di pojok. Nah, si Bina ingin duduk di sebelah Caca ya. Nah, Bina itu kita buat BI ya. Nah, Bina di sebelah Caca. Berarti ini nggak mungkin. Kita eliminasi. Ya, kenapa? Karena si Caca ini sudah duduk di antaranya. Nah, terus Bina mau duduk di mana dong? Gitu ya. Nah, ini nggak mungkin juga ya. Nah, si Bina harus duduk di sebelah Caca. Berarti di sini ya. BI-nya di sini. Oke? Nah, berarti jawabannya bisa ini, bisa ini. Maka dari A sampai E, mana yang paling cocok? Gitu ya. Di manakah posisi Budi? Ini ya. Budi ini. Ya, Budi. Yang ini, Budi. Apakah Budi di antara Tony dan Bina? Enggak ya. Ini. Baik ini maupun ini. Enggak ada di antara Tony maupun Bina. Tapi Tony dan W dan Wati ya. Apakah Budi di sebelah Caca? Enggak ya. Apakah Budi di salah satu ujung barisan? Iya ya. Ini, Budinya di sini ya. Nah, itu. Jawabannya C ya. Seperti itu. Itu 2024 ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, aman ya. Nomor 20, ini sama kayak soal tahun 2023, tapi tak improve soalnya. Ya. Jadi aku buat prediksi sendiri ya. Soal nomor 2023 itu ngetes jalur ya. Misalkan kita mau ngoper bola ke striker gitu ya. Ada beberapa pilihan, ada bisa lewat kiper, back, gelandang, striker. Atau kiper, back yang umpan jauh ke striker, gol. Atau back ke gelandang ke striker, gol. Jadi banyak pilihan ya. Seperti itu. Nah, itu namanya jalur. Ada juga orang main ke Jatim Park misalkan. Ada pos A, pos B, pos C, pos D. Jalurnya berapa yang mungkin. Nah, ini tak buat kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Si Gita berkunjung ke sebuah pameran seni yang diselenggarakan Kota Bandung selama 14 hari. Pameran itu menampilkan karya seni sebagai berikut ya. Oke. Nah, caranya gimana? Kita gambarkan ya. Dekat pintu masuk ada galeri 1. Oke. Galeri 1 ini apa? Pintu masuk ya. Ini orangnya masuk ini. Oke. Nah, galeri 1 ini menampilkan lukisan klasik dan terhubung dengan galeri 2. Jadi galeri 1 terhubung sama galeri 2 dan galeri 3 ya. Terhubung, makanya tulis gini. Ada galeri 2 dan galeri 3. Oke. Ya, kan terhubung ini dan itu ya. Terus yang kedua, galeri 2 ini terhubung dengan galeri 4 dan galeri 3. Berarti 2 ini terhubung sama galeri 4 dan galeri 3. Oke ya. Apalagi nih. Galeri 5 terhubung dengan galeri 3 dan galeri 6. Jadi galeri 5 ini terhubung dengan galeri 3 dan galeri 6 ya. Gitu. Galeri 7 yang dekat dengan pintu keluar terhubung dengan galeri 6 dan 5 ya. Galeri 7 ini terhubung dengan galeri 6 dan galeri 5. Pintu keluarnya di mana? Di sini katanya, ya.
Kenapa? Karena galeri 7 dekat dengan pintu keluar ya. Ini masuk, ini keluar ya. Nah, pertanyaannya di sini, jika dia memilih rute dengan galeri yang paling sedikit. Nah, kita ambil rutenya ya. Jadi masuknya di sini, keluarnya harus di sini. Nah, ada berapa pilihan rute? Pertama, G1 bisa ke G2 dulu, ke G3, G5, G7 ya. G1, 3, 5, 7. Ada lagi? G1, oh sorry, ini G2 ya. Nah, G1 ke G2 ini bisa ke G3, bisa ke G5, bisa ke G6, bisa ke G7 kan? Ada lagi? G1 bisa ke G3, bisa ke G5, bisa ke G7 kan? G1 bisa ke G3, G5, G6, G7. Nah, rute yang paling sedikit yang mana? Ini ya, 1, 3, 5, 7. Ya, yang lainnya banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 rute. Ini cuma 4 rute. Nah, di 4 rute ini, galeri urutan ketiganya apa? Yaitu G5. G5 itu apa di sini? Instalasi kontemporer ya. Jadi jawabannya C ya. Nah, itu ya, itu soal tahun 2023 ya. Cuma versi improve-nya seperti itu. Aman ya. Itu ya. Nah, ini yang suka nyiram tanaman. Iya, ini tahun 2021 ya. Kalau kita lihat seolah-olah relatif mudah ya. Tapi percayalah, soalnya mudah, tapi kalau kita sudah ngendas duluan ketika ujian, itu bisa jadi sulit. Gitu ya. Makanya strategi itu penting ya. Nanti kalau misalkan teman-teman eh, jago di TKP dulu aja kerjakan. TWK, jago di TWK dulu gitu ya. Di TIU bisa belakangan ya. Tapi kebanyakan orang mengerjakan TIU itu belakangan. Seperti itu. Nah, misalkan TIU nih kita kerjakan nih. Mana yang kita lebih baik kerjakan? Kerjakan yang mudah dulu. Saranku kerjakan yang model verbal analitik ini. Atau gambar dulu. Karena itu relatif lebih mudah. Gitu ya. Tapi ketika kita di ujian, itu banyak faktor ya, mental. Kalau kita ngelihat peserta lain itu sudah mental pasti. Nah, gimana cara ngadepinnya? Ya bismillah aja, gitu ya. Mental itu pengaruh ya. Mental orang itu kalau udah kena mental, kalau misalkan permasalahannya seharusnya bisa, itu bisa jadi nggak bisa kalau mental itu. Bisa mengubah segalanya. Apalagi kalau nggak sarapan. Sarapan itu pengaruh banget. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kayak gini. Nomor 18 ya. Ini soal tahun 2021 ya. Ini si Gumira sudah mengatur pot bunganya ya dan seterusnya ya. Ini jadi dia tuh nyiram tanaman nih. Bunga mawar berada pada posisi paling ujung dan dekat dengan keran ya. Sehingga dia disiram pertama kali. Berarti mawar ya yang disiram pertama kali, oke? Bunga sepatu disiram setelah bunga melati dan sebelum bunga flamboyan. Tapi kita nggak tahu sepatu di urutan berapa. Sepatu disiram setelah bunga melati dan sebelum bunga flamboyan ya. Oke. Nah, bunga kenanga akan disiram setelah Kamboja ya dan sebelum melati. Nah, ini gampangnya gini. Kenanga disiram sebelum melati, berarti kenanganya di sini ya. Dan akan disiram buah kenanga disiram setelah Kamboja. Oh, sorry. Setelah Kamboja ya. Sorry. Ini melati ya. Melati. Nah, bunga kenanga disiram sebelum melati. Di sini ya. Kenanga disiram sebelum melati. Berarti kenanganya sudah melati ya? Atau gimana? Di atas ya. Nah, disiram sebelum melati. Dan disiram setelah Kamboja ya. Ya elah. Disiram setelah Kamboja ya. Berarti kan gini ya. Kamboja, kenanga, melati ya. Nah, bunga mana yang disiram paling akhir? Bunga yang ini. Flamboyan. Ya kan? Mawarnya ini pertama kali. Nggak ngurus kita. Itu ya. Berarti ini
Bunga yang terakhir adalah bunga yang flamboyan ya. Jelas ya? Aman ya? Gitu. Kalau ada yang perlu tak ulang, nggak apa-apa ya, bilang aja. Gitu ya. Oke. Oke, ini masih di tahun 2021 ya. Ini ya, ada orang, ini kita ambil inisialnya aja ya. R, E, Ica I, Sigit S, Bowo B, Hari H ya. Nah, kita pakai metode seleksi jawaban ya. Kita pakai metode seleksi jawaban kalau sudah ada urutannya kayak gini. Paling enak seleksi jawaban. Seperti itu. Kayak soal yang tadi ya, tahun 2024, itu bisa pakai seleksi, apa namanya, seleksi jawaban. Tanpa kita ilustrasikan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Rani berada pada anak tangga keempat ya. Dan kita lihat dari sini, dari bawah ke atas. Berarti dari lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rani di lantai 4. Berarti kita cari pilihan yang Rani di selain lantai 4, kita salahkan ya. Ini Rani benar ya, di lantai 4 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini salah ya. Ini juga salah ya. D ya, karena di lantai 4 si ST ya. Oke. Dan ini Rani di lantai 4 berarti benar ya. Gitu. Nah, kita seleksi lagi jawabannya. Heeh. Berarti sisa siapa? Sisa A, C, E ya. Yang kita seleksi ya. Heeh. Ica dan Bowo pada anak tangga yang lebih rendah dari tempat ST sendiri berdiri. Berarti kalau ada ST duluan, baru Ica, Bowo, berarti salah. Ya kan ya? Nah, yang satu ini, ST duluan, baru Ica. Salah ya? Padahal Ica, Bowo itu di bawah, ST-nya di atas kan? Ini salah ya? Nah, terus mana lagi yang salah? E ya? Ica, oh betul, Ica, Bowo di bawah ST. Betul ya? Yang ini, Ica, mana ini? Ica dan Bowo berada pada anak tangga lebih rendah daripada ST. Pokok ada Ica, Bowo, ST. Nah, ini Ica, Bowo, ST, betul ya? Yang E juga betul ya? Ica, Bowo, ST ya? Nah, kita seleksi lagi ya. C sama E itu benar ya? Mana lagi nih? Sigit berada pada anak tangga yang lebih rendah daripada Ica. Berarti kalau ini Sigit lebih rendah daripada Ica, betul ya? Nah, ini Sigitnya, nah ini lebih tinggi daripada Ica. Jadi kan lantai 3, lantai 2 kan? Berarti Sigitnya di sini lebih tinggi daripada Ica, salah ya? Salah. Berarti sisa jawabannya C ya. Gitu. Jadi paling gampang, kalau urutannya sudah jelas kayak gini, seleksi jawaban aja. Ya, seperti itu. Meskipun soal-soal yang lain itu juga bisa. Kayak gini, soal nomor 16, terus soal yang sebelumnya pakai seleksi jawaban bisa. Cuma kalau jawabannya cuma satu gini, itu lama seleksinya. Ya, relatif lebih lama. Ya. Oke, ini soal nomor 16. Ya. Nah, ini tipe tipe yang saling baris berbaris ya. Kalau kita lihat ya soal nomor 16 ini. Nah, sebuah kompleks pertokoan terdiri atas 8 toko milik 8 pedagang yang saling berhadapan. Berarti 4-4 ya. 4 di sini, 4 di sini kan saling berhadapan. Nah, ini tafsirnya ini harus jelas ya. Karena kalau misalkan kita salah menafsirkan, jawaban sudah salah pasti. Ini ya. Ada 8 toko. 1, 2, 3, 4 saling adep-adepan ya. Oke, ini ya. Di sini pedagang kain bersebelahan dengan pedagang tas ya. Nah, kita sebut ya ini kain dan tas saling bersebelahan ya. Gitu. Pedagang pakaian berada di antara roti dan emas sedangkan dan berhadapan dengan tas ya. Jadi pakaiannya berhadapan dengan tas ini. Ini oke. Nah, dan berada di antara roti dan emas ya. Roti dan emas ya. Oke. Nah, mana lagi nih? Pedagang beras berada di sebelah kanan makanan ringan
dan di depan pedagang alat tulis. Ya, berasnya di depan pedagang alat tulis. Tulis ya, alat tulis ya. Berasnya berada di depan, apa namanya, di kanannya makanan ringan ya. Berasnya sebelah kanannya makanan ringan gitu, dan apalagi di depan pedagang alat tulis ya gitu. Nah, tapi hati dulu nih. Kenapa aku tulis di sini? Soalnya ini ada yang nggak pasti ya. Sini pedagang makanan ringan berhadapan dengan roti, ya. Berarti makanan ringannya di sini dong. Berarti rotinya tukar sama emasnya, gini kan? Ya. Terus apa lagi di sini? Di sebelah kanannya makanan ringan, di sini ada B, ya, ada beras ya. Dan di bawahnya B ada A. Ini berarti habis ya. Itu. Ini pedagang apakah yang berada di sebelah kiri? Pedagang makanan ringan. Sebelah kirinya makanan ringan. Ini T ya, pedagang tas ya. Itu. Jadi ilustrasi salah itu nggak apa-apa. Jadi kita tatak aja pokoknya. Tulis aja sing tatak, terus nanti masalah salah urutan tinggal ditukar aja, hapus aja gitu. Makanya bisa mungkin bawa pensil sama penghapus. Biar kita bisa urek-ureknya biar bersih, nggak pusing gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Nah, ini bisa nggak yang melingkar ini? Sama ya kayak tadi ya. Nomor 15. Ada yang benar nggak lulusnya? Nah, jadi 2021 banyak melingkarnya ya. Di 2023 modelnya jalur. Nah, 2024 ini yang masih misteri. Tapi ya nggak jauh-jauh dari itulah. Gitu ya. Nomor 15 ya. Sini ya, Pak Maman memanggil 8 orang anaknya untuk duduk melingkar membahas warisan. Ya udah, buat aja 8 nih. Gini ya. Nah, ingat tipsnya kalau melingkar, eh, jangan lihat baris per baris ya kalimatnya ya. Lihat dari nama ke nama. Ini Zaka berhadapan dengan Faris ya. Zaka berhadapan dengan Faris ya. Dan Raisa berhadapan dengan Salma. Jangan ditulis dulu Raisa dan Salmanya. Tapi kita fokus ke yang ada Zaka dan Faris lagi. Nah, di sini mana nih? Ini Dika di dekat Zaka ya. Nah, dan berseberangan dengan Hani. Nih, Dika di dekatnya Zaka dan berseberangan dengan Hani ya. Sini, Vivi duduk di antara Salma dan Faris. Nih, Vivi duduk di antara Salma dan Faris ya. Oke. Dan berseberangan dengan Priska. Si Vivi ini berseberangan dengan Priska ya. P di sini. Nah, ada lagi Salma ya. Salma belum ya. Si Raisa berhadapan dengan Salma ya. Nah, ini. Pertanyaannya, di antara siapa si Hani ini? Di antara R dan F ya. Berarti Raisa dan Faris ya. Seperti itu. Kalau melingkar itu lebih enak. Sudah ada hacknya gitu ya. Seperti itu. Kalau yang lebih susah tuh kayak yang apa namanya model ginian. Model pedagang duduk berhadapan dan model orang balapan. Ini 4 kolom, 4 kolom dan kolom. Terus ada juga loto tanaman ini ya, itu juga susah ya. Seperti itu. Oke ya, aman ya. Ada juga tipe berderet ya kayak nomor 13 ini ya. Oke. Sini kalau kita lihat ya, ada nomor 13, ada 6 orang mahasiswa duduk berderet berdasarkan urutan untuk tampil mempresentasikan hasil penelitiannya. Budi tampil paling akhir ya, kan jadi ada 6 orang nih. Deret ya. Pokoknya si Budi tampil paling akhir. Nah, kita lihat mana yang ada Budi lagi. Ini ya, si Dodo tampil sebelum Budi ya. Berarti si Dodo di sini ya. Oke. Nah, terus Wawan duduk di antara Luna dan Dodo ya. Si Wawan di sini duduk di antara Luna dan Dodo ya. Dan Sari duduk di sebelah kiri Luna ya, ini ya.
Sari, sebelah kirinya Luna, dan di sebelah kanannya si Gina ya. Ya. Siapa yang tampil pertama kali? Si Gina ya. Nah, gitu. Oke ya, tipe soal semuanya sudah ada ya. Nah, ini aku prediksi nanti soalnya kayak gini sih. Eh, tahu laki ya. Ini kalau misalkan ada lemari laki kan bisa diselorokin ya. Selorokin. Ada isinya ini, isinya ini, isinya ini, isinya ini, isinya ini, sini. Ada 3 slot. Slot. Tapi ini prediksiku ya. Nanti ada kayak eh, sayuran. Nah, sayuran ini taruh di sini. Sayuran ini taruh di sini. Sayuran ini di bawahnya ini. Nanti siapa yang ditaruh di sini? Jadi model soalnya kayak gini. Jadi ini sebenarnya soal soal dari tes apa namanya beasiswa LPDP yang sumber pembuatnya sama, cuma pasti nanti dipermudah. Ini ya. Jadi bisa dikira-kira gitu. Ini ada lakinya terdiri dari 3 bagian. Ini, ya. Ini kalau ditarik nanti bisa ada sayurannya. Ini sayuran ada bawang di sini. Nah, bawang di bawahnya ada ini, gitu ya. Ada sayuran ini. Nah, itu modelnya kayak gitu. Itu satu. Yang kedua ada model gini juga. Ada model eh, mall. Mall ada 3 lantai, ya. Tiap lantai ada 3 kamar. Nah, orang ini pasti di kamar ini. Orang ini masih di kamar ini. Itu jaga-jaga itu jangan-jangan soalnya itu. Biasanya soal apa namanya antara soal apa namanya tes-tes itu tersinkronisasi pemerintah itu kayak LPDP itu ada TU-nya, CPNS ada TU-nya, dan itu mirip-mirip. 2021 2023 itu mirip-mirip, bedanya yang LPDP lebih susah. Itu ya, jaga-jaga ya. Satu tipe apa namanya lemari yang ada isinya slot-slotnya, ada tipe yang mall, ada 3 lantai, terus ada 3 kamar, ada 3 toko lah ya. Nanti siapa yang ada di sini? Mall ini pasti penjualnya ada di sini. Nah, itu ada itu kayak gitu. Ini prediksi aja. Bisa salah, bisa benar. Gitu. Sama kayak bimbel ya. Bimbel, tahu bimbel ruang guru ya? Bimbel ruang guru itu, tahu nggak? Bimbel ruang guru itu menjanjikan soal asli loh. Soal yang hampir asli. Kenapa coba? Mereka bisa menjamin soal asli. Karena di pegawainya itu ada yang ada relasi dengan istana. Istana tahu maksudku ya? Istana eksekutif lah. Jadi ada relasi. Jadi silabusnya pasti mirip. Makanya mereka bisa nyanyikan itu. Dan orang guru aja bisa jebol, apalagi cuma soal CPNS yang sudah tersebar-sebar. Gitu. Jadi prediksinya bisa gampang banget gitu ya. Seperti itu. Tapi dari tahun ke tahun itu kemiripannya itu sama. 2021 ada pecahan, 2023 ada pecahan, 19 ada pecahan. Cuma 2023 lebih improve aja. Dibuat HOTS ya, High Order Thinking Skill. Gitu. Itu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah, kita bisa lihat ini tahun 2024. Ini aku dapat dari orang lah. Tapi ini nggak tahu di kementerian apa ya, pusat apa daerah, provinsi apa daerah, nggak tahu ya. Pokoknya aku dapatnya ini. Itu tahun 2024 ya. Bisa dipakai buat yang besok atau yang sudah SKD kemarin. Tapi at least kurang lebih model-modelnya sama kayak gitu. Nah, kalau kita lihat pola ini, jadi tipsnya kalau kita bahas deret angka ya, itu seberapa peka kita melihat angka satu dengan angka yang lain. Kayak angka 3 dan angka 9, kita harus peka bahwa 9 itu 3 kalinya 3. Atau 3 tambah 6. Ya. Ada lagi kayak 50 sama 150. Kita harus peka, harus langsung connect. 50 ke 150 itu kali 3. Gitu ya. Sama kayak gini. Ini 2 ke 4 itu kali 2. Ya. Dan 72 ke 144 itu kali berapa? Kali 2 juga. Iya kan? Berarti ini ke sini kali berapa? Kali 2 juga. 12 kali 2, 24. Itu.
gitu ya, gitu ya. Loh, ini bisa cepet kan karena kita langsung langsung connect, lihat angkanya berapa, itu tahun 2024. Nah, kalau tahun 2023 ini, tahun kemarin, connect nggak? Hmm? Nemu nggak polanya? Hmm. Oke, 5 ke 15 kali berapa dah? Kali 3. Terus ini ke sini kali berapa? 3 juga. Pasti ini kali 3 juga. Berapa bilangan? Ya, 0. Itu. Ya. Mereka sengaja juga nih, 0. Ya udah 0 dikali berapa pun 0. Pasti polanya sama juga meskipun 0. Ya. 0 kali 3 ya 0. Ya, ini abaikan aja minus 85-nya ini. Gitu ya. Jebak aja ini. Tapi kalau orang sudah salah langkah, bisa aja dia ngerjakannya gini. 5 ke 15 tambah 10, ini ke sini berapa? Itu lebih lama. Gitu ya. Itu ya 2022. Nah, atau ini. Abaikan dulu yang 111 sama 1332. 39, 424 itu perkalian nggak? 3 ke 9 itu kali berapa? Kali 3. 4 ke 24? 6. Loh mas, kok nggak sama? Nggak masalah. Nah, kalau kita lihat ya, ini 111 ke 1332 itu kali 12. Ya kan? Nah, ini selisih 3. 3, 6, 12. Kan selisih 3 ya. Berarti ini kali 9. Ini 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Berarti 14 kali 9 berapa? 126. Ya. Ini 14 kali 9 ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke, nomor 24. Temu nggak polanya ini? Hmm, tambah bisa. 15 sama 15 nggak 28. Tapi ada pola kayak gitu di soal. Nah, kita coba satu-satu ya. Ini 8 ke 3 minus 5 ya, kita coba ya. 12 ke 15 plus 3 ya. Ini min 0 lah ya, atau plus 0 ya. Kalau kita lihat ya, ini ya, ini kan min 5 ke 3 itu selisih berapa? 2 ya. Ingat, minusnya nggak usah. Minus 2 ya. Ini 3 ke 0 kan minus 3 ya. Gitu ya. Tapi tetap nggak cocok. Nggak cocok. Oh, cocok ya. Saya tatar. Ini ya. Ini ke sini berarti harus berapa ini? Harus minus 4. Ya kan? Iya apa enggak? Atau gini. Kita bisa lihat ini. Min 5 ke 3 itu naik berapa? Naik 8 ya. Naik 8. Naik 8. Ini naik 3 ya. Nah, berarti yang ini jadi gimana? Ada nggak polanya kalau gitu? Nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Terus gimana dong?
Oh gini, 8 ke 12 plus 4 ya. 12 ke 13 plus 1. Berarti ini ke sini plus berapa? Ini selisih 3 ya. Nah, ini kalau ini selisih 3, berarti ini minus 2. 13 minus 2. 11. Nggak ada. Nah, berarti berapa dong? Coba cari. Ush. Mana? Iya, coba cari lagi ya. Nah, coba cari lagi. Ada yang temu nggak? Pokoknya nanti sini ke sini itu harus selisih 1. Itu. Oke ya, ini 0, ini 3, ini 5 ya. Ini ke sini 2 ya. Ini sini selisih 3, tapi ini ke sini selisih harus selisih 4-an. Betul nggak? Atau min 5 ke 3 ini berapa ini? Plus 8 ya. Ini plus 3. Nah, coba cari ya. Pokoknya harus plus 1. Berapa kira-kira? Harus plus 1. Ini polanya bertingkat. Tak kasih dulu ya, polanya bertingkat. Gitu. Ya, jadi ke sini, ini 9 nih. Ini, min 2. Nah, itu polanya nggak cocok gitu. Coba cari lagi. Pokoknya polanya harus ini plus 1 ya. Tak kasih dulu ya. Nah, plus 1 bisa 12, bisa 13. Itu jawabannya yang C. Nah, coba di rumah ya. Cari itu. Ntar aku kasih deh jawabannya. Kok ketika pulang. Aman ya? Berapa ya? Ya. Oke. Ini coba gini. Nah, ini ke sini kali 4 ya. 12 ke 15 tambah 3 ya. 15 ke 13 min 2 ya. Oke. Urut nih. 13 ke 13 bagi 1 ya. Berarti 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, jadi urut polanya nih. Kali 4 tambah 3 min 2 bagi 1. Berarti ini kali 4 lagi. Ini kali, sorry, kali 4 sih. Bukan ya. Ini ke sini kali berapa ini? Kali 1. Ya, kali berapa itu? Gitu ya, coba cari ya. Tapi itu polanya kayak gitu. Kan ini kan turun angkanya ya. 4, 3, 2, 1. Berarti 0. Bisa ditambah 0, bisa dikurangi 0, bisa dikali 0, bisa dibagi 0. Ya kan? Kalau 13 bagi 0 nggak mungkin. Tak enggak. 13 kali 0 nggak mungkin. Di sini jawabannya nggak ada yang 0. Berarti kemungkinannya 13 tambah 0. 13. Ya, seperti itu. Nah, ini 13. Berarti sininya nanti pasti kemungkinannya min 1 atau tambah 1. Gitu ya. Nah, ini bisa, ini minus ya. Minus bisa ya. Berarti setelah minus bisa plus ya. 13 kali 13 tambah 1. Berarti 14 ya. Oh, ya. Gitu. Turun ya. Turun min 1 ya. Turun min 1. Ya, min plus ya. 14.
Nah, nomor 25. Nemu nggak polanya? Iya, 39 itu kali 3 ya. Ini kali 5 ya. 4, 28 kali itu 7 ya. Nah, berarti polanya kan 22. Pasti ini polanya nanti ke sini. Ini ya. 9 ke 1 dikurangi 8 kan? 5 ke minus 4 kan dikurangi 9 kan? Pasti ini dikurangi berapa nanti ini? Dikurangi 7. Berapa angkanya dikurangi 7? 3. Berarti 10 kan? Iya apa enggak? Ya, 10 kurangi 7, 3 ya. 9 kurangi 8, 1 ya. Kurangi 9 min 4 ya. Pokoknya ngeliat pola itu, lihat dulu angka yang berdekatan ya. Kalau nggak ketemu, 33 ya. Kalau nggak ketemu lagi, pertahankan polanya, nanti lihat keberurutannya kayak gini. Ini pola yang susah ini. Ya, 4, 3, 2, 1, 0, ini min 1. Ya, itu yang cukup berat ya. Gitu. Nomor 24 itu. Kali tambah kurang bagi gitu ya. Oke. Terakhir ya, nomor 27 ini. Nangkap nggak ini polanya gimana? Ya, ini bagi 7 ya. Oh, sorry, bukan. Ini kali 3 ya. Nah, betul. Ini kali 3, ini kali 3 ya. Berarti nanti pola ini harus perkalian kali 3. Ya kan ya? Ini nggak mungkin. Ini 27 kali 81, kali 3 81, betul ya? 11 kali 3 27, betul ya? Nah, cuma yang ini yang kita cari ya. Ini ke sini berapa? Bagi 7 ya. Betul nggak? Ini ke sini bagi 7 ya. Ini bagi 7, ini bagi 7 juga ya. Berapa berarti? Berapa berarti? 189 bagi 7. 27 ya. Gitu. Oke, udah itu aja ya. Oh, ini terakhir nih. Ini 2 ke 8 kali 4 ya. Ini kali 4 kali 4 ya. Nah, tapi ini ya minus 3 minus 2. Berarti ini pasti minus 1. 72 kurangi 1. 7 1 ya. Pola itu bertingkat ya. 3, 2, 1 ya. Udah, itu aja ya. Oke, nanti besok tak bahasin masalah perbandingan kuantitatif ya. Yang lebih susah, kalau bisa hadir ya. Karena itu yang soalnya paling banyak keluar ya. Seperti itu. Masalah perbandingan kuantitatif ya. Itu yang jadi momok banyak orang. Karena susah. Gitu ya. Oke, udah gitu aja. Ada yang ditanyakan sampai sini? Atau nomor berapa yang perlu tak bahas? Itu semua sudah tak kasih kunci ya. Ini nanti kuncinya tak bagi. Oke.